3. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Rara di pembelajaran IPA. Oke, di pembelajaran hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam di tema 2, yaitu mata pelajaran tentang gaya. Apa sih itu gaya? Oke, jadi gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, gaya juga itu menyebabkan beberapa perubahan loh. Dan emangnya gaya itu berkaitan ya pada kehidupan kita? Iya, betul sekali adik-adik. Gaya itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita dan yang kita lakukan sehari-hari. Yuk kita bahas lagi. Oke, sekarang kita bahas ke pengaruh gaya terhadap benda. Oke, pengaruh yang pertama yaitu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Kakak Rara sudah kasih contoh ya di sini, misalnya ada kelereng yang awalnya diam, terus dapat bergerak setelah disentil. Itu namanya perubahan dari benda diam menjadi benda gerak setelah disentil. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nih, Kakak Rara kasih contoh ya. Bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh kiper. Pasti bendanya akan menjadi diam kan setelah ditangkap? Itu adalah salah satu contohnya ya. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Oke, contohnya adalah bola pingpong atau bola kasti yang dilemparkan ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur ke tembok. Coba adik-adik buktikan siapa yang di rumahnya punya bola bekel atau bola kasti. Coba dipantulin ke tembok, pasti bola itu akan berbalik arah. Itu yang dinamakan gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Selanjutnya, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya apa sih Kak? Oke, contohnya yaitu mobil atau motor yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Benar banget gak sih adik-adik? Siapa nih yang adik-adik sering keluar rumah sama mamahnya atau sama kakaknya pakai motor? Pasti yang awalnya pelan, lama-lama jadi kenceng kalau digas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya menyebabkan benda dapat bergerak lebih cepat. Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, contohnya adalah kaleng minuman yang kosong akan penyok setelah diinjak dengan keras plastisin dan berubah bentuk jika ditekan. Bener banget gak sih adik-adik? Iya Kak, bener banget. Ya, contohnya nih ya adik-adik. Kakak di sini ada gelas yang bentuknya sempurna. Gaya dapat merubah bentuk benda itu maksudnya dari contoh ini adalah ini. Gelas ini yang tadi bentuk sempurna akan berubah jadi penyok setelah diinjak atau ditekan. Contohnya Kakak Rara tekan ya. Oke, di sini apakah bentuknya seperti semula? Tentu saja tidak. Nah, ini yang Kakak Rara lakukan tadi itu adalah salah satu contoh gaya dapat merubah bentuk benda. Oke, yang selanjutnya sekarang kita belajar macam-macam gaya. Adik-adik tahu nggak sih gaya itu ada berapa? Kalau belum tahu, kita simak ya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Contohnya nih, ketika adik-adik mendorong meja, menarik ke lemari, ataupun menggeser bangku, itu adalah gaya otot. Karena yang adik-adik lakukan agar meja itu bisa terdorong atau lemari bisa terdorong karena membutuhkan otot yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Makanya disebut gaya otot. Yang selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Di sini udah ada gambarnya yang Kakak kasih contoh, yaitu orang yang sedang bermain anak panah atau orang yang sedang bermain. Bentar, ini apa sih namanya? Panahan kan? Nah, lanjut aja ya. Belum kemarin kan? Belum. Oke, di sini Kakak Rara sudah kasih contoh gambar ada orang yang sedang bermain panah. Ketika orang sedang bermain panah,
disebut juga gaya pegas karena ada kekuatan yang menghasilkan timbulan. Contohnya nih adik-adik, pernah nggak sih adik-adik itu main ketapel, beli ketapel di abang-abang mainan? Pasti sering dong. Nah, sebelum batunya itu dilemparkan menggunakan ketapel, yang adik-adik lakukan adalah gaya pegas. Karena sebelum itu ketapel dipegang, karetnya akan ditarik dulu ke belakang, baru dilepas yang menimbulkan sebuah gaya. Nah, itu yang disebut gaya pegas. Oke, di sini selanjutnya Kakak Rara akan menjelaskan gaya listrik statis. Apa sih Kak gaya listrik statis itu? Oke, gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Contohnya nih, ketika adik-adik memegang penggaris, coba adik-adik gosokkan penggaris itu ke meja sekencang mungkin sampai penggaris itu terasa panas. Kemudian adik-adik taruh di atas kepala. Pasti itu rambut adik-adik ini akan terangkat. Nah, itu disebut juga gaya listrik statis. Atau deh, di percontohan keduanya, dari penggaris adik-adik pegang yang sudah digesek sampai panas, nah ada bekas sampah, apa sih? Ada bekas sampah penghapus. Adik-adik buktikan apakah sampah bekas penghapusnya akan terangkat. Nah, kalau terangkat berarti adik-adik sudah berhasil melakukan gaya listrik statis. Yang selanjutnya yaitu ada gaya magnet. Aku tahu nih Kak, gaya magnet pasti pakai magnet. Betul banget. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Gaya magnet ini tidak akan terjadi kalau lawannya antara magnet dan plastik. Jadi gaya magnet akan terjadi jika lawannya antara magnet dengan magnet itu sendiri. Selanjutnya, macam-macam gaya, masih ada 2 gaya lagi loh adik-adik. Nah, yang pertama ada gaya gravitasi. Kak, aku kayaknya sering deh dengar gaya gravitasi, tapi aku masih nggak paham nih. Oke, gaya gravitasi disebut juga gaya tarik, adalah kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jadi gaya gravitasi ini tergantung oleh alam adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih lihat buah? Entah itu buah mangga, entah itu buah jambu. Kalau buahnya itu dari pohon sudah matang banget, terus jatuh ke tanah, itu namanya gaya gravitasi karena ada kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Seperti itu ya adik-adik. Seperti halnya juga adik-adik sedang bermain bola basket nih, lagi main bola basket. Ketika bolanya dilempar ke atas, otomatis bolanya akan jatuh lagi ke bawah karena adanya kekuatan gaya tarik dari bumi. Ya, itu adalah gaya gravitasi ya adik-adik. Oke, yang terakhir ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini sering kali kita lakukan saat kita sadar ataupun nggak sadar. Gaya gesek ini ditimbulkan karena gesekan antara 2 benda. Ketika adik-adik sedang jogging atau adik-adik sedang berlari, itu yang terjadi pada sepatu dan aspal adalah gesekan yang disebut gaya gesek. Terus juga kalau misalkan adik-adik mendorong meja, selain adik-adik menggunakan gaya otot untuk mendorong meja, di meja tersebut juga terjadi gesekan adik-adik antara kaki lemari dan lantai. Itu disebut gaya gesek. Selanjutnya, Kakak sudah menjelaskan tentang gayanya adik-adik. Jadi di tema 2 ini materinya lebih sedikit ya dari yang kemarin. Nah, di latihan ini kita akan mengevaluasi kembali kemampuan kalian. Adik-adik sudah memahami seberapa jauh tentang pembelajaran gaya ini. Nanti setelah kakak kasih lihat soalnya, adik-adik bisa mengerjakan dan akan kakak kasih waktu dalam 3 menit. Oke, soal yang pertama yaitu ada 10 esai yang adik-adik harus jawab. Oke, di sini jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas. Di antara 10 ini adik-adik harus jawab. Nggak harus betul juga nggak apa-apa, yang penting adik-adik tahu jawabannya.
Dan yang penting adik-adik itu menguasai materi ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini Kakak Rara akan kasih waktu selama 3 sampai 5 menit. Kakak Rara akan kasih waktu dimulai dari sekarang. Tiga. Oke adik-adik, setelah kita mengerjakan 10 soal, Kak, aku penasaran bener gak sih jawaban aku? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, jadi pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda itu bergerak. Bagi adik-adik yang sudah menjawab seperti jawaban di atas, itu sudah betul ya. Oke, di jawaban kedua, apa macam-macam gaya? Yang pertama, ada gaya otot, sudah pasti betul. Yang kedua, ada gaya pegas. Yang ketiga, ada gaya listrik statis. Yang keempat, ada gaya magnet. Yang kelima, tentu saja ada gaya gravitasi. Dan yang keenam, ada gaya gesek. Oke, penjelasannya bisa adik-adik baca ya dari jawaban yang sudah kakak paparkan. Yang ketiga, jawabannya adalah apa sih pengaruh gaya terhadap suatu benda? Ya, jadi jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak, seperti yang sudah kakak Rara jelaskan. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Tuh, terus yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, selanjutnya di nomor 4. Disuruh menyebutkan 3 contoh gaya yang mengubah bentuk suatu benda. Ya, contohnya yang pertama, kaleng minuman yang diinjak atau diremas dari utuh menjadi peyot. Yang kedua, mobil yang menabrak dinding. Awalnya mobil itu terlihat sempurna, rapi, bersih. Ketika menabrak, pasti apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bagian depan mobil itu akan hancur karena dinding atau tembok itu keras ya. Dan selanjutnya, tanah liat dibentuk berbagai barang seperti pot bunga. Betul banget, tanah yang semula hanya seperti bentuknya kotak atau tanah hanya bentuknya itu bulat, tanah itu kan lembek dan dibentuk menjadi bunga seperti pot, itu adalah disebut juga gaya yang merubah bentuk. Oke, ini kakak kelebihan ngasih contohnya ada 4, yang disuruh 3 aja nggak apa-apa. Nomor 5, jawabannya adalah bola yang sedang menggelinding akan berubah arah jika ditendang. Jawaban nomor 6, gaya gesek timbul karena gesekan 2 benda. Contohnya gesekan antara sepatu dan lapangan ketika adik-adik sedang berolahraga. Contoh yang kedua, antara kaki lemari dan lantai saat adik-adik sedang mendorong. Contoh yang ketiga, saat adik-adik menggunakan sepeda, gaya gesek ditimbulkan dari ban dan aspal ketika adik-adik sedang berjalan. Oke, selanjutnya jawaban nomor 7. Cara memperbesar gaya gesek contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pul pada sepatu pemain sepak bola, sehingga pemain sepak bola tidak tergelincir di lapangan saat berlari dan menendang bola. Oke, yang selanjutnya, membuat alur pada ban sepeda, ban motor, dan mobil sehingga tidak akan tergelincir bila melalui jalan yang licin. Itu adalah jawaban nomor 7 ya adik-adik. Tidak sama juga tidak apa-apa, asalkan sebab dan akibatnya saling berkesinambungan. Oke, jawaban nomor 8 adalah gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Awalnya nih, kakak Rara ada di sini. Terus kakak Rara didorong oleh teman kakak Rara. Berarti itu namanya kakak Rara berpindah dari tempat asal ke tempat yang baru karena adanya sebuah gaya yang diberikan oleh teman kakak Rara tersebut.
tersebut. Oke, jawaban nomor 9. Benda akan tetap atau diam. Jawaban nomor 10. Semua benda akan jatuh ke bawah. Oke. Nah, adik-adik jangan sedih kalau jawabannya masih banyak yang salah, karena kita kan saling belajar. Jadi nggak apa-apa, tanpa adanya kesalahan kita nggak akan belajar dari kesalahan sebelumnya. Oke, di sini Kakak Rara nggak hanya kasih satu latihan, tapi Kakak Rara punya satu latihan lagi. Yuk, dilihat. Nah, Kakak Rara ada soal A, B, C, D atau pilihan ganda. Kakak Rara sudah menyediakan 10 soal. Adik-adik bisa lihat di next slide selanjutnya. Dan Kakak Rara akan kasih waktu 5-6 menit untuk mengerjakan soal. Mengerjakan soal dimulai dari sekarang. Nah, adik-adik, mari kita bahas soalnya. Oke, yang pertama, di dalam ilmu pengetahuan alam, tarikan atau dorongan disebut apa? Oke, jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya adalah yang A. Karena gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan ya adik-adik yang menyebabkan benda berpindah dari tempat asal ke tempat lainnya. Nah, yang nomor 2. Bola basket yang dilempar ke dalam keranjang dan kembali jatuh ke bawah disebabkan oleh gaya. Gaya apa nih adik-adik yang sudah Kakak Rara jelaskan berkali-kali? Ya, jawabannya adalah gaya gravitasi. Oke, selanjutnya nomor 3. Peristiwa yang berhubungan dengan gaya adalah, kalian harus simak dulu ya adik-adik. Oke, jawabannya adalah yang C. Iwan menggeser meja. Betul banget. Kalau Iwan menggeser meja, gaya apa yang dibutuhkan oleh Iwan? Pinter banget, yaitu gaya dorong atau gaya otot ya adik-adik. Oke, selanjutnya nomor 4. Ima berjalan tergesa-gesa ke lapangan desa untuk mengikuti senam kesegaran jasmani. Senam kesegaran jasmani di lapangan desa sangat disukai oleh masyarakat. Senam membuat badan sehat dan kuat. Ketika bersenam, kita menggunakan gaya apa ya? Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah gaya otot. Karena saat olahraga atau senam, kita cenderung lebih banyak bergerak dengan menggunakan otot-otot di tubuh kita. Oke, yang selanjutnya. Nomor 5. Sifat gaya yang dapat mengubah arah gerak benda adalah, ayo disimak lagi, diperhatikan dengan teliti. Jawabannya adalah yang B. Rian menyundul bola ke arah gawang lawan. Betul banget ya adik-adik. Dengan Rian menyundul bola ke arah gawang lawan, itu adalah bola yang tadinya diam akan menjadi bergerak. Oke, yang selanjutnya nomor 6. Ketika bermain ketapel, kita menggunakan gaya apa nih adik-adik? Yang sudah tadi Kakak Rara contohkan loh. Jawabannya adalah gaya pegas. Oke, kita sudah hebat banget nih adik-adik, sudah sampai nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Sifat gaya yang dapat menyebabkan benda diam adalah, ya diperhatikan lagi jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Kiper menangkap bola yang mengarah ke gawangnya. Oke, karena ini yang akan terjadi dari kiper menangkap bola yang mengarah ke gawangnya adalah dari benda yang bergerak menjadi diam. Oke, selanjutnya nomor 8. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang selalu beraktivitas. Dalam melakukan aktivitasnya, manusia dan hewan menggunakan
gaya. Gaya apa ya? Jawabannya adalah gaya otot. Betul sekali, karena dalam beraktivitas cenderung kita akan menggunakan otot. Oke, selanjutnya di dua nomor terakhir. Oke, nomor 9, mobil yang menabrak pagar hingga mempenyok. Hal ini menunjukkan gaya. Gaya apa ya? Jawabannya adalah gaya yang mengubah bentuk benda. Betul sekali, seperti gelas yang tadi Kak Rara contohkan. Itu adalah mengubah bentuk benda karena dari yang sempurna menjadi tidak sempurna atau berubah. Oke, kita sudah sampai di nomor terakhir. Penggaris plastik yang digosokkan secara berulang-ulang pada rambut kering memiliki gaya. Gaya apa ya? Itu sudah Kak Rara contohkan loh tadi. Jawabannya adalah gaya listrik. Iya, benar banget adik-adik. Nah, sekarang kita sudah selesai di penghujung mata pelajaran tema 2. Adik-adik yang sudah betul jawabannya sudah sangat hebat, sudah sangat mantap. Untuk adik-adik yang masih jawabannya banyak yang salah, jangan berkecil hati. Karena di pembelajaran ini videonya bisa kalian ulang lagi sampai kalian benar-benar memahami apa itu gaya di ilmu pengetahuan alam. Oke, sekian presentasi dan cara belajar bersama Kakak Rara di ilmu pengetahuan alam ini. Kakak Rara undur diri. Terima kasih.